Dan pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan lagu ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kala hati mulai menyembah, Yesus kau ada di atas pujian kami bertakar. Saat kami mengangkat suara, kemuliaan Allah melingkupi jemaat-Mu sekarang. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu. Oleh pengenalan akan-Mu. Oleh pengenalan akan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu karena kami boleh sekali lagi menikmati kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh datang berkumpul bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk beribadah kepada Engkau. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya bagi pihak gereja sangat senang sekali melihat kesetiaan dan ketaatan Anda dalam mengikuti ibadah kita meskipun secara dalam talian. Dan pada pagi hari ini kita akan meneruskan siri khotbah kita, yaitu mari sebarkan kasih. Dengan topiknya pada pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama adalah pengampunan, yang diambil daripada surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apakah yang kita paham tentang pengampunan, saudara-saudara? Ya, ternyata kita melihat di sini, ya, ketika kita berbicara tentang pengampunan, pengampunan ini seringkali dikongsikan atau dikhotbahkan di dalam gereja.
Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ada ramai orang Kristen salah mengerti, salah memahami akan makna daripada pengampunan itu. Ada yang berpikir bahwa Allah itu seperti mesin layan diri. Begitu kita menekan ya tombol yang betul, maka kita akan mendapat sesuatu yang kita ingin perolehi, atau dalam arti kata lain, Allah akan mengampuni kita. Ya. Ada juga yang berpikir itu Allah dengan penuh hormat, Allah itu seperti Allah yang bodoh begitu. Ya, kita datang kepada Allah lalu mengatakan, sekadar mengatakan, oh maafkan saya, Allah ampuni. Ya. Ada juga yang berpikir, tidak apa kita terus menerus saja melakukan dosa tanpa bertaubat. Ya. Yang penting pada akhirnya nanti kita datang minta maaf. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini salah satu pemahaman yang salah sebenarnya. Ya. Dalam arti kata lain, kita tidak mengerti apakah makna pengampunan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menyelam bersama-sama ke dalam dasar firman Tuhan, khususnya dalam kita mengenali topik pengampunan ini. Ya. Karena pada pagi hari ini, topik pada pagi hari ini adalah pengampunan lebih dari sekadar meminta maaf. Ya. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pengampunan ini bukanlah sehala. Dalam arti kata lain, pengampunan ini adalah dua hala. Ya. Dan untuk memahami makna daripada pengampunan ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat tulisan daripada Rasul Yohanes. Ya. Di mana kita melihat Rasul Yohanes memberikan gambaran atau suatu metafora tentang pengampunan, tentang orang yang hidup di dalam gelap dan orang yang hidup di dalam terang. Dalam arti kata lain, orang yang memiliki pengampunan dan orang yang tidak memiliki pengampunan. Apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di sini, saudara? Mari kita melihat. Dalam poin yang pertama, terang dan kegelapan. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Berbunyi demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam kebenaran, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Untuk kita lebih memahami akan tulisan daripada Rasul Yohanes ini, sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Ya, kita akan baca bersama-sama beberapa ayat dari firman Tuhan daripada tulisan Rasul Yohanes ini. Yang pertama di sini kita akan melihat terlebih dahulu Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Berbunyi demikian. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Satu teks lagi, Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12. Berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di sini kita melihat ya tentang gambaran yang diberikan oleh Rasul Yohanes tentang orang yang memiliki kehidupan dalam terang dan orang yang berada di dalam kegelapan. Dalam arti kata lain, sekali lagi saya ingin katakan di sini bahwa orang yang hidupnya memiliki pengampunan
dan orang yang tidak memiliki pengampunan. Rasul Yohanes menegaskan di sini bahwa orang yang memiliki pengampunan, saudara, hidupnya itu akan beroleh kebebasan, kemerdekaan, ya. Hati nuraninya tidak dituduh, ya. Artinya dia bebas daripada segala ikatan-ikatan dosa, ya. Dosa tidak menghantui hidupnya. Berbanding dengan orang yang masih hidup di dalam kegelapan, ya. Hidupnya tidak bebas, dihantui dengan masa lalunya, ya. Perbuatan masa lalunya atau yang sedang dia lakukan seringkali menuduh hati nuraninya. Dia tidak memiliki kebebasan karena tidak memiliki pengampunan daripada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini, ya. Kalau kita ingin membaca sekali lagi 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7, perhatikan di sini, saudara. Dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan di sini, saudara. Orang yang memiliki terang, orang yang memiliki pengampunan di dalam Yesus, ada persekutuan. Dan orang itu tidak hanya ada persekutuan dengan sesamanya, dengan Allah, tapi orang itu juga beroleh penebusan oleh darah Yesus dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ini yang kita harus perhatikan, betapa pentingnya sekali kita memperoleh pengampunan daripada Allah itu sendiri. Ya. Sebagaimana yang kita sadari, saudara, bahwa sebagai orang yang berdosa, kalau orang berbuat salah, pasti akan menerima penghukuman. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, dalam situasi sekarang ini, kalau seseorang itu melanggar, ya, SOP pihak kerajaan, ya, PKP, PKPB, PKPD, ya, pasti akan didenda. Ya. Ada compound yang dikenakan. Demikian juga saudara-saudara, dengan hidup kita ini adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang selayaknya, sepantasnya menerima penghukuman Allah. Tapi kita melihat, saudara, anugerah Allah yang begitu besar, ya, membolehkan kita menerima pengampunan daripada Allah itu sendiri. Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Dan inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ini anugerah, saudara. Ya. Pengampunan Allah itu suatu anugerah dengan mengutus anaknya. Yesus Kristus mati di atas kayu salib demi menembus dosa-dosa kita. Demi memperdamaikan kita. Hubungan kita dengan Allah yang terpisah karena dosa. Karena itu, saudara, jangan kita pernah mempermain-mainkan pengampunan daripada Allah. Itu sebabnya, untuk bahagian yang kedua di sini, kita mau pelajari bahwa pengampunan itu tidak diberikan begitu saja, atau tidak diberikan secara membuta tuli. Allah tidak memberikan pengampunan itu dengan sembarangan. Pasti ada tujuannya, saudara. Mengapa demikian? Karena kita melihat kadangkala kita ini sebagai manusia, sebagai orang-orang Kristen, kadang-kadang kita salah memahami anugerah Allah. Pengampunan daripada Allah. Yang penting bagi kita, asal kita sudah, Tuhan Yesus, maafkan saya sudah berdosa. Oh, kita merasa kita sepertinya sudah diampuni, sudah dimaafkan. Bukan setakat itu. Oleh karena itu, untuk memahami
akan poin yang kedua ini, saudara. Izinkan saya memberikan suatu ilustrasi kepada kita supaya kita lebih memahami mengapa dikatakan bahwa pengampunan itu tidak diberikan secara membuta tuli. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ada sebuah skenario atau sebuah situasi di mana ada dua orang pemuda. Ya, saya ingin meminjam menggunakan nama ini, sekiranya nama Anda sama dengan nama yang saya pakai ini, maafkan saya. Ya. Nah, ada dua orang pemuda, mereka sedang bermain. Seorang bernama John, seorang bernama Matthew. Ya. Jadi kedua adik-beradik ini sedang bermain. Ya. Tiba-tiba John dengan perasaan marah, dengan perasaan yang tidak senang atau kecewa, dia memukul Matthew adiknya, ya, saudaranya. Lalu Matthew dengan perasaan yang marah, ya, dengan perasaan yang kesal, geram, ya, dia pergi memberitahukan ibunya akan perkara yang sudah dilakukan John terhadap dirinya. Ya. Ketika ibu mereka mendengar hal ini, saudara, ibunya mendekati John dan berkata, apa yang kamu lakukan ini terhadap saudaramu adalah tidak bagus, tidak baik. Oleh karena itu, kalau kamu tahu ini perbuatan yang tidak baik, apakah yang harus kamu katakan kepada Matthew, saudaramu? Mendengar daripada teguran daripada ibunya ini, John dengan menundukkan kepala, secara perlahan dia membisik ke telinga ibunya, maafkan saya. Kemudian ibu daripada John dan juga Matthew memandang kepada Matthew lagi, ya. Dan dari jauh ibunya sudah menduga atau menjangkakan apa yang akan dikatakan oleh Matthew untuk meresponi apa yang dikatakan oleh John. Ya. Lalu, seperti mana yang dijangkaan daripada ibunya, atau dugaan daripada ibunya, apabila John mengatakan kepada Matthew, maaf, Matthew mengatakan, tidak apa, it's okay. Ya. Lalu kemudian, ketika ibunya melihat keadaan sudah reda, sudah kembali tenang, ya, dan ibunya merasa puas hati, ibunya mendorong kepada John dan Matthew untuk bermain dengan baik dan berlaku ramah satu sama lain. Apa yang kita boleh pelajari daripada peristiwa ini, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus? Terkadang dalam kehidupan kita itu menganggap Allah itu seperti mudah sekali mengatakan it's okay. Ya. Maafkan saya Tuhan, saya buat salah. Lalu seperti Tuhan mengatakan, it's okay. Tidak seperti ini. Apa yang berlaku, saudara? Salah paham yang demikian, itu merupakan salah paham yang sangat bahaya sekali. Ya. Perilaku seperti ini yang menganggap mudah, ya, kata maaf itu, ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen menganggap remeh tentang pengampunan Allah. Yang penting kita lafazkan, yang penting kita ucapkan di bibir, maafkan saya Yesus. Saya sudah minta maaf, maafkan saya. Kita menganggap ini satu yang remeh. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kembali kepada firman Tuhan, ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 5 dan 6 dikatakan di sini, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak
melakukan kebenaran. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Seperti mana yang saya sudah katakan sebentar tadi. Bahwa pengampunan Allah itu tidak diberikan dengan membuta tuli. Tidak diberikan dengan secara sembarangan. Mengapa demikian, saudara? Bagaimana kita tahu bahwa kita itu adalah orang yang layak menerima pengampunan daripada Allah? Ada dua perkara yang perlu kita sadari, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita boleh menyadari, ketahui bahwa kita ini ada orang yang layak menerima pengampunan daripada Allah. Yang pertama di sini adalah apabila kita mengakui dan menyesali kesalahan atau dosa kita. Dan yang kedua adalah kita bertaubat dan meninggalkan segala dosa-dosa kita. Jadi kita melihat di sini hanya orang yang menyesali dosanya dan bertobat, itulah orang yang layak menerima pengampunan daripada Allah. Saya ingin memberikan satu contoh yang sederhana di sini. Kalau kita melihat Raja Daud, ketika dia mendengar teguran ini, Daud itu tidak hanya menyesal, tapi Daud itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Seperti mana yang dicatat oleh Daud di dalam tulisannya, di dalam beberapa buku-buku Mazmur. Ya. Yang pertama di sini kita boleh baca bersama-sama adalah pengakuan daripada Daud itu sendiri. Mazmur 51 ayat yang ke-6 dikatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Daud mengakui dosanya. Iya, benar. Saya sudah jatuh dalam dosa. Saya sudah melakukan apa yang tidak pantas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Daud tidak hanya sebatas mengakui. Hal yang kedua di sini yang perlu kita pelajari pada Daud adalah penyesalan yang tulus. Dia benar-benar menyesal akan perbuatannya. Ya. Ketika dia menangis, mencucurkan air mata, itu satu ketulusan. Bukan air mata buaya. Ada ramai orang Kristen menangis itu air mata buaya saja. Ya. Begitu didoakan, air matanya deras sekali mengalir. Tapi begitu keluar dari gereja, masih hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Tidak ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Tidak ada penyesalan yang ikhlas, yang tulus dari hatinya. Seperti Daud, saudara. Perhatikan dalam Mazmur 32, ayat 5, dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Daud tidak hanya berhenti menyesali perbuatannya. Tapi perhatikan saudara. Yang ketiga ini, Daud bertobat. Daud menyatakan pertobatannya. Kalau kita melihat Mazmur 51. Ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Mazmur 51 dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan,
sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Perhatikan Daud, saudara. Ini adalah salah satu tokoh yang boleh kita contoh dalam hal menerima pengampunan, memaknai pengampunan Allah yang sesungguhnya. Dia memang mengakui dosanya dan dia menyesali perbuatannya, dan akhirnya dia bertobat. Ada ramai orang Kristen hanya sebatas apa? Mengakui. Tuhan, saya mengakui dosaku. Ya. Menyesali? Kita tidak tahu. Karena apa? Begitu dia mengakui dosanya, dia buat lagi. Artinya dia tidak menyesal. Ada orang mengakui dan menyesal. Bertaubat? Tidak juga. Artinya dia ulang lagi. Mengakui, Tuhan, saya berdosa. Saya menyesal. Tapi dia ulang lagi. Tidak ada pertobatan. Apa maksudnya bertobat, saudara? Bertobat itu sederhananya sebagai contoh seperti ini. Kalau saya jalan ke arah seperti ini, lalu saya terlupa sesuatu, saya balik. Itu artinya meninggalkan. Berbalik, meninggalkan dosa-dosa. Bertobat. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Inilah contoh yang kita harus pelajari pada Daud. Mengerti akan makna pengampunan Allah itu. Bagaimana yang kita lihat, saudara? Dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-10, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Pertobatan menghasilkan keselamatan. Tidak bertobat menghasilkan kematian. Atau penghukuman. Saudara ini hormatilah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus belajar seperti Raja Daud. Menyatakan, memaknai tentang pengampunan Allah. Kita mengungkapkan, Tuhan maafkan saya. Kita ungkap dari hati kita yang tulus. Bukan bergurau, bukan bermain. Ya. Pada saat kita mencucurkan air mata, kita menandakan air mata itu satu penyesalan yang sangat mendalam. Dan kita datang memohon belas kasihan, karunia Allah. Meminta pengampunan daripada Dia. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ketika kita belajar seperti ini, bersikap seperti ini, maka kita akan mengalami pengampunan daripada Allah. Bahkan dosa kita, hidup kita disucikan daripada dosa. Seperti mana dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 hingga 10 menyatakannya dengan jelas. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus benar-benar mengerti tentang pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Pengampunan yang pada dasarnya kita tidak layak menerima, tapi karena anugerah Allah,
kita beroleh pengampunan daripada Allah. Kita tidak hanya menerima pengampunan daripada Allah, tapi kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita juga harus belajar mengampuni orang lain. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Salah satu aspek atau sudut pandang mengenai hal ini yang seringkali diabaikan atau berusaha dielakkan oleh banyak orang Kristen adalah mengampuni orang lain. Itu sebabnya tidak heran jika banyak orang Kristen sekian lama masih berdendam dengan jirannya. Sekian lama masih berdendam dengan orang tuanya, berdendam dengan anak-anaknya. Mengapa, saudara? Karena kita sebagai orang Kristen tidak mau mengampuni orang lain. Mengapa mengampuni orang lain itu penting? Perhatikan di dalam doa Bapa kami yang seringkali kita lafazkan, yang seringkali kita doakan setiap minggu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara perhatikan, ini macam satu syarat. Jika Tuhan akan mengampuni kita, jika, perhatikan, apabila kita mengampuni orang lain. Pengampunan akan kita terima jika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dalam arti kata lain, pengampunan itu akan terhalang bagi kita jika kita tidak mengampuni orang lain. Itu ya. Yesus dalam pengajarannya sangat tegas sekali. Tetapi jikalau apa? Kamu tidak mengampuni orang. Perhatikan saudara. Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Kesalahanmu. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Meminta pengampunan daripada Allah. Ya, itu memang mudah. Berbanding kalau kita sendiri mau mengampuni orang. Apalagi kalau orang itu seringkali menyakiti hati kita. Meninggalkan kesan dalam hati kita. Begitu sih orang sebut namanya si wow, orang hanya bercakap dengan samanya, tidak bercakap dengan kita. Tapi begitu kita dengar namanya si Bapak si Anu, Mama si Anu, si si B. Terus hati kita saudara. Luka, sakit,
sakit. Semakin dalam kita sakit, saudara, semakin sukar kita mau mengampuni. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, tidak ada cara lain, saudara, bagi kita. Kita harus belajar mengampuni orang yang berbuat salah. Mengapa? Seperti yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan sebentar tadi, bahwa jika kita tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Seperti mana kalau kita pelajari firman Tuhan mengenai seorang hamba yang berhutang banyak dengan raja, lalu dia datang kepada raja itu, maafkan saya tidak dapat melunasi hutang. Kemudian ada seorang hamba yang berhutang dengan dia. Ya. Lalu dia menangkap hamba itu, dia memukul hamba itu, lalu dia masukkan penjara. Ketika raja itu ketahui perbuatan hamba ini, apa yang terjadi dengan hamba ini? Raja itu menghukum dia. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kepada kita untuk belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang di dalam pelayanannya banyak sekali mengalami luka-luka di dalam hatinya. Tetapi pada masa yang sama juga, dia adalah seorang tokoh yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi belajar untuk mengampuni orang yang berbuat jahat dengan dia. Kalau kita melihat dalam surat-surat penggembalaan Rasul Paulus kepada Timotius, ya, kalau kita melihat dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17, kita perhatikan di sini. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Daripada teks ini, saudara, kita melihat ada 2 perkara yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius mengenai pengalamannya sebagai seorang misionaris, sebagai seorang penginjil, ya, sebagai seorang rasul Tuhan. Di dalam pelayanannya dia seringkali mengalami luka-luka batin. Tapi pada masa yang sama, dia juga belajar untuk mengampuni. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, ada 2 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan dia. Dan yang kedua adalah orang yang menyakiti dia. Kita melihat di sini, ternyata Rasul Paulus ini ingin memberikan satu nasihat kepada Timotius, anak didiknya, bahwa ada perkara-perkara yang tertentu yang tidak melampaui kekuatan kita, yang boleh kita maafkan, yang boleh langsung kita maafkan, yang tidak ada kaitan dengan hidup dan mati, ya. Tapi ada juga bahagian-bahagian tertentu, ya, perkara-perkara tertentu yang melebihi hak kita, yang bukan dalam kapasiti kita. Dalam arti kata lain, seperti Rasul Paulus,
Dia menyerahkan hal itu, perkara itu, atau orang itu kepada Allah untuk menjadi hakim bagi orang itu sendiri. Jadi saudara ini hormatilah Yesus Kristus. Inilah perkara yang kita pelajari bersama-sama daripada Rasul Paulus. Belajar untuk mengampuni orang lain. Dan tidak menghakimi orang lain. Tetapi menyerahkan perkara itu kepada Allah. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Izinkan saya di sini memberikan beberapa contoh sebagai pemahaman kita. Mengapa begitu pentingnya kita harus mengampuni orang lain. Saudara, dalam suatu keadaan ya di Jerman pada waktu itu, pada masa itu adalah Perang Dunia Kedua. Ya, saya hanya meminjam saja ini ya, contoh ini saya hanya meminjam saja. Di dalam Perang Dunia Kedua itu ada dua adik beradik, ya, yang bernama Corrie ten Boom dan juga Betsy. Nah, kedua-dua mereka ini semasa Perang Dunia Kedua, mereka ditahan atau dimasukkan dalam penjara, mereka didera, mereka ditindas, mereka disiksa. Mengapa, saudara? Ya. Karena mereka itu menyembunyikan seorang Yahudi Belanda daripada tentara Nazi. Dan pengalaman mereka ketika mereka berada di dalam kamp tahanan itu menimbulkan satu trauma bagi mereka. Khususnya bagi Corrie. Mengapa, saudara? Karena saudaranya Betsy mati di dalam kamp tahanan tersebut. Singkat cerita daripada situasi ini, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Suatu hari dalam satu pertemuan di Munich, ya, tanpa disangka-sangka, Corrie bertemu dengan orang atau dengan pengawal kamp tahanan yang menangkap mereka, yang menyiksa mereka pada masa tersebut. Dan dikatakan di sini, saudara, ketika orang ini melihat Corrie, dia datang kepada Corrie, lalu dia mengulurkan tangannya. Corrie ketika dia melihat keadaan ini, dan ketika dia mengamat-amati wajah orang ini, saudara, pikirannya teringat kembali peristiwa di penjara. Teringat kembali adiknya mati di penjara. Penderitaan yang dialami. Semasa di dalam tahanan penjara. Apa yang terjadi, saudara, pada masa tersebut? Kalau kita berada di dalam posisi Corrie, izinkan saya bertanya kepada kita semua, apa respon kita? Maukah kita mengulurkan tangan kita? Maukah kita menjabat, bersalam dengan tangan orang yang sudah menyiksa kita? Atau apakah tindakan kita, saudara? Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam keadaan seperti ini, Corrie dalam satu bukunya menuliskan pengalaman pribadinya ini demikian. Dan saya berdiri di sana. Saya yang melakukan dosa telah berulang kali diampuni dan tidak mampu untuk mengampuni. Betsy mati di tempat itu.
Bolehkah dia memadamkan kematian yang mengerikan hanya dengan cara meminta maaf? Saudara, dia meneruskan lagi bahwa pengampunan ini bukanlah soal emosi. Dan Kori mengetahuinya. Pengampunan adalah satu tindakan yang rela dari hati kita, tanpa memikirkan perasaan kita. Ada banyak orang Kristen tidak mau mengampuni karena dia berpikir perasaannya. Kau sudah lukakan saya, enakmu saja datang minta maaf. Kau sudah buat begitu dengan keluarga saya, suka-sukamu saya datang minta maaf. Saudara, Kori itu bergelut sebenarnya dalam keadaan seperti ini. Tetapi pada masa yang sama juga dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia berkata, Yesus, tolonglah saya. Kori berdoa dengan senyap secara dalam hati, kemungkinan saja dalam hati. Tolonglah saya. Supaya saya boleh mengangkat tangan saya, mengulurkan tangan saya. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Kori. Pada saat itu juga. Dikatakan di saudara, ketika Kori mengulurkan tangannya kepada pengawal atau tentara yang menahannya itu, maka ada satu aliran yang dirasakan dalam diri Kori itu mengalir dengan deras sekali. Sehingga dia mampu mengatakan kepada pengawal tersebut, saya mengampuni kamu. Kori tidak pernah merasakan perasaan ini, yang kuat ini dalam hidupnya. Tapi pada waktu itu, dia begitu sangat merasakan kasih itu di dalam hidupnya. Sehingga dia mampu mengatakan, saya mengampuni kamu. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Menyerahkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan. Meminta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mampu mengampuni orang lain. Contoh yang lain, saudara, yang saya boleh kongsikan kepada kita pada pagi hari ini. Paus John Paul II itu mengatakan demikian. Dia mengalami satu peristiwa di mana dia pernah ditembak sebanyak 4 kali oleh salah seorang penyerangnya. Dan pada akhirnya dia menuliskan demikian. Terima kasih untuk kuasa penyembuhan kasih. Bahkan hati yang sangat terluka boleh mengalami pertemuan yang membebaskan dengan pengampunan. Archbishop Desmond Tutu dari Afrika Selatan juga mengalami banyak penderitaan semasa berlakunya dasar perkauman warna kulit. Beliau menuliskan dalam sebuah buku yang bertajuk No Future Without Forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan.
kesimpulan daripada buku ini, saudara, menjelaskan bahwa jika tidak ada pengampunan, seseorang akan tetap tinggal di masa lalunya. Di masa lalu yang menyakitkan, kejam, dan yang tidak dapat dilepaskan. Saudara dan saudari yang hormati dalam Yesus Kristus. Sebentar kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dan saya ingin mengajak kepada kita semua. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita. Mari kita datang. Melepaskan kata pengampunan itu. Mengampuni istri kita. Mengampuni suami kita. Mengampuni anak-anak kita. Mengampuni orang tua kita. Susah. Memang susah. Tapi apabila kita berdoa kepada Tuhan, kita akan beroleh kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Supaya kita tidak tinggal di masa lalu kita yang seringkali menyakiti kita. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen itu hancur, saudara. Karena tidak ada pengampunan di dalam keluarga itu. Apa yang membuatkan kita terhalang untuk mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni anak-anak kita, mengampuni orang tua. Kadang-kadang kita itu egois. Kita tidak mengerti perasaan orang-orang di sekitar kita. Tapi pada pagi hari ini, saudara, seperti mana firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Salah satu hal kita boleh menyebarkan kasih kepada sesama kita, tetangga kita, keluarga kita. Itu dimulai juga dengan pengampunan. Begitu kita boleh mengampuni, maka kita juga boleh menyebarkan kasih kepada orang lain. Mari kita berdoa, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan. Berikan saya kekuatan hanya untuk mengampuni. Ampuni kami juga Tuhan. Ampuni saya, keluarga saya juga. Jika selama ini juga kita seringkali melakukan dosa, tidak bertobat, sementara lagu ini dinyanyikan dengan masa yang ada, saudara. Saya memang tidak lihat Anda di rumah, tapi sekiranya Anda rasa perlu mendengar bisikan hati Anda. Ada sesuatu yang selama ini tersimpan, terbuku dalam hati kamu yang sangat susah mau dikeluarkan. Pagi hari ini, saudara, jangan sia-siakan masa ini. Rangkullah istrimu, rangkullah suamimu, rangkullah anak-anakmu, katakan maafkan saya. Dan saya juga mengampuni kamu. Supaya kita, seperti dikatakan oleh Archbishop Desmond Tutu, kita tidak tinggal masa yang lalu, masa yang penuh kesakitan. Tapi kita masuk dalam lembaran yang baru, lembaran yang penuh dengan kasih karunia. Mari saudara, di rumah Anda boleh lakukannya. Sementara lagu ini dinyanyikan sebelum kita berdoa. Haleluya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku